Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anggelianti NIM 11218001. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dari materi yang telah saya pelajari, yaitu hormon gametogenesis. Hormon reproduksi. Hormon adalah zat kimia yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin yang dialirkan ke dalam peredaran dan mempengaruhi organ tertentu. Hormon merupakan senyawa yang merangsang. Efek yang ditimbulkan hormon mengubah fungsi gen, mempengaruhi jalur metabolik secara langsung, mengontrol perkembangan organ-organ spesifik atau produk sensoriknya. Ada hormon yang dimiliki oleh wanita, yaitu FSH, follicle stimulating hormone, dihasilkan oleh sel basofilik, mempengaruhi ovarium yang berkembang dan berfungsi saat pubertas. Folikel primer yang mengandung oosit primer oleh FSH dikembangkan dari keadaan yang menjadi folikel vasikul. Selanjutnya, folikel tersebut menyekresikan hormon estrogen. FSH ini adalah hormon perangsang folikel. LH adalah luteinizing hormon, berfungsi mematahkan folikel dan sel telur serta merangsang terjadinya ovulasi. Folikel yang telah terlepas pada ovum selama ovulasi disebut corpus rubrum menjadi corpus luteum. Pada ovarium terdiri dari estrogen dan progesteron. Estrogen merupakan sekelompok senyawa sensorit yang berfungsi utama sebagai hormon seks wanita. Pada fase pubertas mempengaruhi perkembangan seks sekunder wanita. Pada fase proliferasi, lapisan endometrium berkembang lebih tebal, lebih banyak kelenjar-kelenjar pembuluh darah, arteri, dan vena. Progesteron merupakan hormon dari golongan steroid yang berpengaruh pada siklus menstruasi perempuan, kehamilan, dan embriogenesis. Hormon pada plasenta. Plasenta merupakan jaringan yang menghubungkan ibu dengan bayi di dalam rahim. Estrogen dan progesteron berfungsi guna mencegah pembentukan FSH dan LH. Dengan demikian, kedua hormon ini dapat mempertahankan kehamilan. Kontrol hormon terhadap siklus reproduksi. Hormon ini berpengaruh terhadap hipofisis sebagai suatu mekanisme kontrol hormonal atau mekanisme umpan balik. Siklus ovarium, FSH mempengaruhi folikel yang masih berkembang. Folikel yang vasikuler membesar dan menyekresikan estrogen. Bertambahnya estrogen menstimulasi LH dan hipofisis. Siklus uterus. Pada siklus uterus dipengaruhi hormon ovarium. Pada kehamilan, corpus luteum akan tetap dipertahankan karena pengaruh HCG untuk sementara waktu yang kemudian diambil alih oleh plasenta. Pada hewan primata, siklus uterus ini diikuti oleh menstruasi. Siklus vagina, siklus mamae. Pada pubertas, estrogen meningkat di dalam darah, menstimulating puting susu menjadi besar, saluran kelenjar membesar dan bercabang. Kehamilan, pertumbuhan kelenjar mamae sedemikian rupa ujung saluran membesar dan menghasilkan sekresinya berupa ASI akibat pengaruh hormon prolaktin. Siklus mens. Fase mens pertama lamanya 3-5 hari. Permulaan dari siklus menstruasi yang itu terlepasnya lapisan fungsional dari endometrium bersama eritrosit, leukosit, kelenjar kuman dan atau tanpa sel telur yang dikeluarkan dari vagina secara spontan. Fase proliferasi atau folikuler. Fase ini lamanya kurang lebih 9 hari, dari hari ke-5 sampai dengan hari ke-14. Endometrium mulai terjadi regenerasi epitel sekret di samping jaringan ikat endometriumnya sendiri membuka. Fase askemik. Fase ini berlangsung dari hari 27 bila sel ini tidak dibuahi korpus